Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini mungkin agak sedikit beda dengan video biasanya ya. Dan sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi ceritanya hari ini gue membuat video yang benar-benar agak beda dengan video sebelumnya. Karena hari ini gue akan mencoba merakit drone FPV sendiri. Dan ini juga pertama kalinya gue ngerakit drone FPV sendiri. Jadi benar-benar semuanya tuh gue kerjain sendiri, dari frame-nya, dari sasisnya ibaratnya, sampai jadi nantinya gitu ya. Oke? Dan gue akan ngasih tahu dulu barang-barang apa aja yang harus dipersiapkan dan apa aja yang gue pakai ya untuk ngerakit drone FPV ini. Oke, yang pertama ini gue ada frame-nya dulu ya. Ini frame-nya dari Flyfish, serinya Volador. Dan ini adalah seri Volador 2 VD5. Jadi ini versi Dead Cat gitu loh. Dan frame ini sebenarnya udah gue sempat rakit ya. Jadi ini gue sempat ngerakit, tapi ini baru setengah jadi. Belum gue rakit semuanya. Kenapa? Karena untuk memudahkan gue nanti saat pemasangan beberapa part-part elektronik lainnya. Kenapa gue pilih frame jenis Dead Cat ini? Karena satu, gue akan ngebangin drone FPV ini hanya untuk model-model sinematik ya, bukan freestyle. Jadi gue hanya butuh untuk cruising dan gue juga nggak pengen ngegendong GoPro. Jadi ya hanya cukup menggunakan satu kamera. Ya kurang lebih ya itulah alasan gue kenapa gue pilih framenya jenis Dead Cat. Oke, lanjut. Untuk perlengkapan yang berikutnya itu adalah ini. Ini adalah motor. Ya, jadi motor ini ibaratnya tempat nanti kita naruh baling-baling atau propeller. Dan kita memang harus membutuhkan 4. Drone itu pasti memiliki 4 tuas tangkai ini ya. Dan ini serinya dari tim motor F60 ya. Jadi 2207 dan 1750 kV. Gitu. Oke, untuk yang nextnya jelas harus ada ini. Electronic Speed Controller dan Flight Controller atau ESC dan FC. Nah, untuk stack ini atau istilah stack itu biasanya kalau dia jualnya bundling ya, jadi langsung dua antara ESC dan FC-nya itu jadi satu seperti ini tuh ya. Nah, jadi yang ini ESC dan yang ini adalah FC. Nah, ini gue menggunakan dari SpeeDB yang F405 versi 4 yang 55 ampere. Dia jelas hanya part komponen seperti ini aja, dan kita harus melakukan soldering atau mensolder sendiri nantinya itu loh. Dan memang saat kita ngebangun atau nge-build FPV ini ya kita harus bisa menyolder. Dan perlengkapan dia sih sebenarnya banyak nih ya. Ada itu tadi itunya, dan ada beberapa peritilan lainnya itu ya, kayak baut buat ke frame-nya, dan ada kabel untuk baterainya atau XT60 ya, soketnya XT60. Nah, mungkin nanti juga nih kabel ini hanya gue pakai kabelnya aja. Untuk soketnya ini nggak gue pakai karena kan udah ada di frame-nya ini ya, udah ada di sini. Jadi ini frame soket ini nggak akan gue pakai nantinya. Sekarang kita lanjut. Nextnya itu alat yang berikutnya adalah ini VTX. Nah, untuk VTX ini karena tadi gue bilang gue nggak mau gendong GoPro, jadi gue harus menggunakan VTX yang udah ibaratnya benar-benar proper, bagus gitulah. Dan ini gue menggunakan VTX DJI O3 Air Unit. Ini udah sistem digital ya, bukan analog. Jadi ya benar-benar memiliki image quality dengan resolusi yang cukup baik gitu loh. Sekali lagi gue nggak mau si drone FPV gue nanti harus ngegendong GoPro, karena itu pun akan menambah bobot bebannya itu ya. Cuman nantinya ya, di lapangannya juga gue nggak tahu ya. Mungkin gue bakalan naruh GoPro juga atau action cam lainnya di atasnya. Mungkin bisa aja yang ini buat orientasi landscape, nanti yang action cam-nya buat orientasi portrait gitu ya. Tapi itulah, kita lihat nanti. Yang berikutnya lagi, ini beberapa perintilan lainnya lagi ya. Ini ada ini receiver untuk radio atau remote ya. Ini gue menggunakan Crossfire dari TBS, Team Black Sheep. Dan ini seri yang Crossfire Nano RX SE. Jadi dia udah dapet antena immortalnya gitu loh. Receivernya itu kecil sebenarnya. Nah, sebenarnya partnya cuma segede gini doang nih. Nanti kita harus menyolder kabel-kabel ke sini dan kita sambungkan ke tadi flight controller ya. Dan ini antena immortalnya, dan ini perlengkapan kabel setnya ya, ini tulisannya Nano RX kabel set. Jadi sekarang kita masukin dulu aja. Oke, untuk yang berikutnya ini adalah GPS. Jadi
ya drone FPV zaman sekarang itu sudah bisa menggunakan GPS, dan ini gue menggunakan GPS dari Gap RC versi Gap M10DQ, jadi dia udah ada kompasnya juga ya, nggak cuma GPS doang gitu loh. Nah tujuannya supaya buat safety aja sih, misalnya in case gue lagi terbang atau kebablasan kejauhan, hilang sinyal, jadi dengan menggunakan ini kita bisa return to home atau RTH, kayak seperti like-nya drone-drone aerial DJI lah ya. Oke, yang berikutnya nih ada buzzer ya. Ini buzzer, jadi fungsinya kalau misalnya drone kita crash, jatuh, kan kita kadang susah tuh nyarinya. Nah, kita bunyiin pakai buzzer ini, jadi dia bisa ngasih sinyal suara gitu loh ke kitanya. Cuman ini buat jaga-jaga juga untuk mempermudah. Dan ini buzzer versi JHE42B S Finder 5 volt super loud, dan ini udah ada internal baterai ya. Jadi kalau misalnya pun drone kita crash, baterainya lepas, dia masih bisa bunyi. Dan yang terakhir ini optional sih, tambahan. Jadi gue ganti antenanya si DJI O3 ini. Jadi dalam satu set DJI O3 ini udah dapat antena, cuman gue ganti menggunakan Lumineer. Ini yang versi AX2 Duality HD ya. Jadi dia dual band 2,4 sama 5,8 GHz, dia dual band antena. Dan at least kurang lebih itulah beberapa perabotan-perabotannya. Sisanya ya tinggal kayak tambahan-tambahannya seperti baterai gitu ya, terus radio, remote. Nah remote itu gue menggunakan TBS Tango, jadi kan karena gue menggunakan receivernya pakai ini ya, Crossfire, jadi remote-nya juga harus yang support Crossfire juga, jadi makanya gue menggunakan merek TBS juga ya, TBS Tango 2 versi 3 gitu loh. Dan untuk goggles gue menggunakan jelas karena menggunakan ini ya. Jadi gogglesnya itu gue menggunakan DJI Goggles 2, DJI Goggles 2 lah gitu. Dan sisanya paling ya kayak baterai gitu ya. Baterai yang gue punya baterai yang 6S sama 4S. Dan nanti tinggal kebutuhannya aja, kita butuh yang mana saat terbang gitu ya. So, sekarang kita mulai proses ngerakitnya, oke? Yang pertama nih kita akan preparein dulu, keluarin semua motornya ini dari boxnya ya. Dan biasanya di dalam box masing-masing motor ini tuh dapat satu set baut. Nah satu setnya itu biasanya isinya ada beberapa jenis ukuran panjang baut yang berbeda. Nah untuk pemilihan baut ini pastikan kalian memilih baut yang pas gitu loh. Karena dari setiap merek frame itu biasanya memiliki ketebalan arm yang berbeda-beda. Jadi pastikan kalian menggunakan baut yang pas. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan. Karena kalau misalnya kepanjangan itu bisa nusuk ke dalam tembaga yang ada di motornya itu. Dan kalau kependekan nanti bisa-bisa si bautnya itu kurang digigit di dratnya, bisa resiko lepas nantinya gitu. Jadi pastikan menggunakan yang pas. Dan di step awal ini gue hanya menggunakan 2 baut dari masing-masing motor ini gitu ya. Dan yang sisanya belum gue pasang dulu. Jadi pokoknya setiap motor ini gue pasang hanya 2 baut, karena ini akan nanti kita lepas lagi untuk keperluan coating. So kita lakukan lagi semuanya di keempat bagian motor ini. Oke, sekarang kita coba tes fitting dulu ESC-nya, masukin ke dalam frame. Lalu di ESC ini biasanya ada kapasitor ya, dan kapasitor ini sangat salah satu part yang cukup penting juga di dalam kita ngerakit. Dan biasanya kapasitor itu dipasang di tempat pad power supply yang ada di ESC. Nah sekarang ini gue mau coba fitting dulu, karena di frame itu gue lihat di bawahnya ada celah ya, kayak ada lubang, mungkin bisa pas. Ternyata begitu gue coba taruh situ, kegedean kapasitornya dan nggak masuk. Dan ketika gue coba tes masukin ESC juga kapasitor jadi ketekan. Jadi ya di sini gue coba agak putar otak ya, nyari lokasi yang ideal buat naruh kapasitornya di mana. Dan kebetulan di frame ini di bagian depannya juga ada celah, jadi ya gue putuskan kayaknya gue bakal naruh kapasitor itu di sini. Dan yang kalian harus ingat, di setiap kapasitor itu ada tanda minus seperti ini. Itu dipastikan kalian nyoldernya juga di area minus yang ada di pad power supply ya, jangan sampai kebalik. Dan kita lanjut proses persiapan soldering. Ini gue potong dulu kaki kapasitornya biar nggak kepanjangan. Lalu akan gue kasih flux ya buat memudahkan kita untuk menempel timah di situ. Dan gue perlu kabel tambahan karena kan kita merelokasi posisi kapasitor, dan ini kabel juga gue kasih flux. Ya sekali lagi ini tujuan untuk memudahkan kita proses menjolder, dan serta ini gue juga menggunakan alat tangan tambahannya buat ya sama juga buat memudahkan gue saat proses soldering seperti ini itu. Dan ya udah kita tinggal lanjut solder
kabelnya ke kaki-kaki kapasitornya, dan lupa masukin dulu heat shrink sebelum kalian menyolder. Kalau udah, kita tutup solderannya menggunakan heat shrink itu dan kita bakar, kita rekatkan. Sama dengan kayak isolasi bakar lah. Nah, sekarang kita fitting lagi, kita tempatkan kapasitornya di slot yang bagian depan frame tadi, dan kita masukkan ESC-nya. Nah, di sini sebenarnya tujuan gue untuk ngetes atau ngukur panjang kabelnya kira-kira seberapa panjang, jangan sampai kependekan dan jangan sampai kepanjangan gitu ya. Ya seidealnya aja lah, cari yang ukuran yang pas. Kalau misalnya udah nemu ya kita tinggal potongnya di salah satunya, dan ya udah yang sebelahnya lagi tinggal kita sesuaikan panjangnya, samain. Yang kita stripping dulu, lalu kita twist ininya, tembaganya, lalu kita tinting dan kita kasih flux di pad power supply-nya yang ada di ESC ya, seperti ini. Ini juga sama ya, fungsi flux itu sebenarnya sangat memudahkan kita untuk proses menyoldering. Dan karena di padnya ada lubang di pad power supply-nya, jadi gue putuskan gue masukin ujung kabelnya ke dalam lubang. Jadi ini juga sama untuk memudahkan gue untuk proses menyolder gitu loh. Dan ya udah, kita lanjut solder kabel untuk kapasitornya. Dan setelah disolder, kalian cek dulu kira-kira ini emang benar-benar kuat hasil solderannya ya. Proses selanjutnya adalah untuk fitting kabel motornya. Dan kalau kalian lihat kan ini bawaannya tuh kabelnya lumayan panjang ya. Jadi ini gue mau pasin dulu panjang dari masing-masing kabel ini ke pads yang ada di ESC-nya ya. Jadi kalau kita lihat dari masing-masing motor itu ada 3 kabel, dan dari masing-masing board ESC itu ada 6 di bagian kiri dan 6 di bagian kanan. Jadi fungsinya itu ya untuk masing-masing dari ketiga kabel yang ada di motor itu. Dan urutannya sebenarnya sih bisa random ya, terserah kalian. Paling nanti hanya putaran motornya aja yang kebalik. Jadi usahakan sih gue nyaranin nyoldernya ya sesuai dengan urutan yang dari motornya ya. Menyesuaikan aja seperti yang kalian lihat seperti inilah, kurang lebih kayak gitu. Dan jika kalian udah menemukan ukuran yang pas buat kabelnya, ya udah kita tinggal lakukan ke proses 4 kabel motornya tersebut. Dan ini hasil potongannya, usahakan jangan dibuang karena someday kalian akan gunakan kabel ini gitu loh. Nah, kalau udah dipotong, kita stripping ujung-ujung kabelnya, kita potongin satu-satu untuk keperluan nanti kita menyolder ya. Dan ya sama, kita lakukan proses stripping kabel ini ke 3 kabel yang ada di masing-masing motor. Nah, bawaan dari frame ini ada semacam kabel duct ya, untuk kita masukkan kabel motor itu supaya kelihatan lebih rapih. Dan di sini ada 2 set ya. Jadi 2 yang panjang dan 2 yang pendek. Yang panjang itu jelas untuk di arm belakang karena arm belakang lebih panjang ya. Dan yang 2 lagi untuk arm depan yang lebih pendek. Dan ya udah, kita tinggal masukin aja semua kabel ini ke dalam kabel duct-nya ini. Ya sebenarnya ini lebih ke kosmetik aja lah, supaya lebih enak dilihat aja. Nah, sekarang kita akan tinting di pads untuk motornya ya. Jadi ada 6 di masing-masing sisi, ada di kiri dan kanan ya. Proses tinting ini sebenarnya buat nanti kita lebih memudahkan lagi saat kita menyolder kabel-kabel si motornya tadi. Dan ya udah, kita tinggal lakukan aja proses tinting ini ke semua pads untuk motor. Yang berikutnya nih, kita menyolder kabel power supply-nya untuk baterai. Yang merah itu adalah kabel positif, yang hitam adalah kabel negatif. Dan di sini gue nggak video ini pas saat nyoldernya karena gue kelupaan. Kita lanjut solder ke soket XT60-nya yang untuk di area belakang. Cuma sebelum kita solder ini ke soket XT60-nya, kita harus pasang dulu 3D print antenanya ini, karena kan si XT60-nya ini akan nempel di 3D print antena yang belakang itu ya. Jadi kita harus benar-benar pas panjang kabelnya supaya nggak kelebihan, karena nih kalau kelebihan akan sulit kita buat memposisikannya, dan kalau kependekan apalagi akan susah kita buat ngepasinnya juga gitu loh. Kalau udah, kita tinggal potong, terus kita lanjut stripping di kedua kabel itu, lalu persiapan kita tinting dulu ya. Jadi masing-masing ujung kabel juga gue kasih flux dan gue kasih timah. Jangan lupa masukkan heat shrink juga kayak tadi supaya buat safety juga ya. Dan kalau udah, ya udah kita tinggal solder ke bagian masing-masing bagian di XT60. Ingat, yang sisinya oval itu adalah sisi negatif, yang sisinya kotak itu adalah yang positif. Dan kalau udah, kita tinggal masukkan kabel stringnya tadi, tutupin area yang terbukanya tadi ya, tinggal kita bakar supaya merekat dan terlindungi. Dan kalau udah, kita tes dulu menggunakan ini ya, ini namanya smoke stopper.
buat mencegah terjadinya konslet. Jadi memastikan nggak ada bermasalah. Dan kalau di hijau ini berarti udah aman ya. Oke. Dan untuk proses selanjutnya nih gue akan menyolder kabel motor ini ke ESC-nya. Cuman sebelum kita menyolder ini gue akan lepas dulu masing-masing motor ini. Dan kenapa tadi di awal gue bilang gue hanya memasang 2 baut di masing-masing motor, karena untuk keperluan nanti kita akan mengcoating dan gue akan melepas satu-satu berdasarkan urutan supaya kita nggak ketukar-tukar, karena takutnya ada perbedaan panjang kabel nanti dari masing-masing sisi kan. Dan kalau udah ya udah kita tinggal lanjut solder ke masing-masing pads di area sesuai dengan orientasi motor kita tadi ya. Makanya di sini gue lepasnya satu-satu biar nggak ketukar-ketukar. Yaudah kita lakukan di keempat bagian motor tersebut. Nah, setelah selesai gue akan sekarang memasang kabel konektor antara ESC dan FC-nya ya. Wajib banget setiap kali kita habis menyolder atau memasang sesuatu itu kita cek dulu apakah ada konslet atau enggak. Makanya alat smoke stopper ini sangat berguna banget untuk kita melakukan hal seperti ini gitu loh. Dan kita tinggal tes. Jika kalian dengar suara kayak gitu berarti artinya koneksi kita sudah aman. Dan di situ terlihat lampunya warna hijau berarti totally safe. Nah, untuk selanjutnya, kenapa tadi gue bilang harus lepas dulu? Ya, sebenarnya untuk keperluan ini adalah proses coating. Dan di step awal ini gue akan mengcoating area bagian permukaan bawah dari board ESC-nya ini dulu. Sebanyak 2 lapis ya di masing-masing bagian sebenarnya. Ideal sih sebenarnya disarankannya 3 lapis, cuman di sini gue hanya melapis banyak 2 lapis saja. Sambil menunggu kering, di sini gue akan prepare juga untuk mengcoating FC-nya. Karena kalau di FC ini di area permukaan bawahnya itu nggak ada area untuk kita solder, dia hanya ada kabel doang, soket. Nah, pastikan dulu kita lepas ini ya soket kabel dari DJI-3 or unitnya, lalu kita pasang dulu ke soket yang ada di FC-nya. Dan kabel konektor yang ke ESC juga kita cabut, kita pasang ke FC-nya juga. Jadi sebenarnya supaya nanti slot-slot itu nggak ketutup dengan si coatingnya ini. Takutnya begitu kita coating nggak kepasang, ternyata ketutup dengan coating secara nggak sengaja, itu akan lebih ribet gitu ya, karena nggak bisa kepakai nanti portnya itu atau slotnya itu atau soketnya itu ya. Dan sekarang kita lakukan proses coating seperti tadi dan sebanyak 2 lapis juga gitu loh. Oke, untuk di ESC area permukaan bawahnya sudah kering. Sekarang kita tinggal putar balik ke area permukaan atasnya dan kita akan ulangi proses seperti tadi. Kita coating di area-area yang terbuka ya, terutama di bagian-bagian yang tempat solderannya itu ya, karena itu rentan terekspos gitu loh. Jadi kenapa di coating itu sebenarnya tujuannya supaya lebih water resistant aja sih, bukannya waterproof ya. Jadi kalau misalnya kita terbang di area-area dekat air terjun itu bisa lebih aman. Untuk yang berikutnya ini adalah receiver, dan kebetulan tadi pas gue nyolder ini gue lupa nge-record karena terlalu serius. Jadi ya inilah hasil jadinya. Untuk diagramnya kalian bisa lihat seperti di gambar ini ya. Atau kalian bisa ngikuti petunjuk dari receiver yang kalian pakai, karena kan receiver itu kan banyak banget, nggak hanya seperti yang gue pakai sekarang ya. Oke, jadi pastikan posisinya itu jangan sampai salah. Terutama untuk kabel volt dan ground ya. Kalau volt itu biasanya warnanya merah udah pasti, dan untuk ground itu pasti warnanya hitam. Jika udah beres semua solderannya, kita lanjut pasang kabel antenanya ya. Di sini antenanya menggunakan antena Immortal seperti ini kita pasang, dan kebetulan dari si receivernya ini juga dia dalam bungkus kabel saya tadi ada heat shrink. Jadi gua akan pasin dulu panjang heat shrinknya segimana, lalu kita gunting dan kita akan masukin si receiver ini ke dalam heat shrinknya, lalu kita twist dulu nih kabelnya biar nggak beleweran gitu ya. Lalu kita bakar heat shrinknya, dan sebenarnya berfungsi untuk lebih ke proteksi ya, supaya nggak gampang basah. Dan untuk penempatan receiver, tadi kan gue lihat di bawah itu ada slot lubangnya, jadi gue akan taruh receiver itu di area bawah gitu ya. Dan kenapa di situ? Karena di sana sasisnya tembus ke bawah lubangnya, jadi itu bisa memudahkan gue untuk memencet tombol binding si receiver itu untuk nanti kita binding ke remote-nya atau ke radio gitu loh. Dan jika udah kita pasang TPU yang di samping ini, dan ini sebenarnya memang didesain untuk memasang antena receiver ya. Mau itu Crossfire atau YLRS, kalian bisa pasang di sini seperti ini. Jadi memang diperuntukkan untuk itu. Dan jika udah kita tinggal kencangin aja slot TPU 3D print-nya, dan kabel receiver-nya kita twist lagi di luarnya di atas ini, lalu ya udah
Setelah lapisan coating tadi kering, kita kembali masukkan atau pasang ESC-nya ini ke dalam frame-nya dan pastikan semuanya ini dalam kondisi yang nggak ketarik-tarik ya kabelnya. Dan jangan lupa juga kita lepas dulu nih double tape untuk kabel ductnya supaya bisa merekat di armnya. Dan untuk kali ini dari masing-masing motor ini memiliki 4 baut dan keempat baut itu sekarang akan gue pasang dan gue kencangkan ya. Kalau tadi kan di awal kita hanya masang 2 baut karena akan kita lepas lagi, kalau sekarang udah nggak akan kita lepas lagi. Jangan lupa juga tuh kabel-kabel yang ada di bawah board itu dirapikan, masukkan ke dalam area bawah boardnya biar kelihatan lebih rapi aja. Dan kita akan lakukan proses ini di keempat bagian motornya. Nah, setelah semuanya kepasang ini gue ada yang kelupaan untuk memasang heatsink di kapasitornya. Jadi ya udahlah, kita akan pasang heatsinknya di tempat kayak gini aja langsung dan kita bakar ya, lumayan lah, cukup bisa juga. Dan jangan lupa juga ya kapasitor ini kita ikat dengan menggunakan kabel tis, karena kebetulan frame jenis-jenis begini tuh memang selalu memiliki banyak lubang-lubang ya, jadi kita sangat memudahkan untuk mengikat-ikat bagian-bagian yang sekiranya memang perlu diikat. Lalu kita akan pasang lagi kabel konektor antara ESC dan FC-nya. Di sini gue akan nyiapkan juga 4 kabel tis untuk keperluan safety aja sih ya, supaya kabelnya itu nggak bakal goyang-goyang lagi. Jadi dari masing-masing arm ini semua kabelnya akan gue ikat juga menggunakan kabel tis buat dia sekali lagi buat lebih secure aja. Dan kita lakukan di keempat bagian armnya. Proses selanjutnya ini persiapan kita untuk nanti memasang DJI O3 Air unitnya. Kita lepas dulu nih slot untuk kabel antenanya ya, karena kan gue menggunakan antena replacement, jadi ini gak gue pakai karena dia pendek banget. Dan di DJI ini dia ada kabel bawaannya, konektornya ini, dan kabel yang warna kuning ini kita harus lepas karena ini adalah kabel S-Bus untuk remote DJI. Nah, kita kan nggak pakai remote DJI ya, takutnya dia konflik gitu, karena kita menggunakan di slot atau port yang sama dengan receiver yang gue pakai gitu loh, supaya mencegah konflik aja dan nggak akan bisa kepake juga nanti remote kitanya. Dan ini kita akan siapkan stand off, ini bawaan dari frame setnya ya. Di sini ada beberapa ukuran, yang pasti kita akan mengambil 4 stand off dengan ukuran yang sama, dan ini akan digunakan untuk di area sekitaran board FC-nya tadi ya. Dan biasanya itu udah satu set dapat dari frame. Ya udah, kalau udah kita tinggal pasang masing-masing stand off ini atau pilar ini di keempat bagian yang ada di sekitaran board EFC dan SC-nya itu ya, seperti yang kalian lihat di video inilah. Jangan lupa juga pastikan ini kalian kencangkan dengan baik ya untuk posisi masing-masing stand off-nya ini supaya ya lebih rigid aja. Dan sekarang kita akan siapkan part CNC untuk masang kamera FPV kita, masang kamera VTX ya. Dan di sini VTX-nya menggunakan DJI O3 Air unit, dan ini berfungsi untuk case atau holder kita memasang kamera dari si DJI-nya. Oke, selanjutnya kita akan prepare untuk GPS, karena GPS ini posisinya nanti akan terekspos ya, dia di luar. Jadi kita coating dulu supaya lebih aman dari kena basah ya. Sama seperti tadi, kita coating sebanyak 2 lapis, lalu kita tinggal masukkan ke dalam part TPU 3D-nya ini. Kalau kalian perhatikan itu ya, tengahnya itu gue potong, karena sebenarnya ukurannya berbeda nih antara GPS yang gue pakai sama slot dari TPU 3D print-nya. Dan kita akan prepare lagi, di sini ada satu as seperti ini ya, ini buat di tengah-tengah seperti ini. Dan ini fungsinya nanti supaya si GPS-nya itu bisa dinengokin naik turun ya, jadi posisinya bisa madep atas atau madep belakang ya. Nah, udah kita tinggal kencengin bautnya di kanan kirinya ya. Dan kabelnya jangan lupa pastikan masuk ke dalam jalur yang tepat dan nggak ada kabel yang terjepit-jepit itu. Jadi karena itu areanya sempit ya, jadi pastikan itu aman dari segi masing-masing kabel. Dan antena juga kalau misalnya kita tes ini dia nggak akan kejepit, jadi bisa ditarik-tarik juga. Dan di sini ada bagian kayak silikon gini kayak karet, ini damper. Jadi damper ini fungsinya untuk meredam getaran dari si kamera yang kita pasang ini. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan ada kayak jitter banget. Udah, kita tinggal pasang aja di keempat baut kanan kiri. Nah, sekarang kita tinggal posisikan flight controllernya di atas, dan kita akan pasang kabel antena untuk si DJI O3 Air unitnya ini. Dan ini antenanya replacement, dan ini plug and play, tinggal pasang doang aja ke VTX-nya ya.
Dan jangan lupa setelah itu kita harus tutup lagi case-nya dan kita kencengin lagi bautnya supaya nggak lepas tuh si soket dari antenanya tadi. Jika udah dikencangkan, jangan lupa untuk memasang kembali kabel konektor antara si DJI O3 Air Unit dengan flight controllernya. Nah, sekarang ini adalah kabel GPS. Kita pasin dulu panjang kabelnya supaya nggak selalu bersiliweran ya. Dan kita potong aja jika sudah menemukan panjang yang ideal. Dan sekarang kita preparing untuk soldering. Kita tinting dulu di masing-masing pad si GPS-nya ini ya. Untuk GPS ini nanti gue akan jelasin di saat instalasi di beta flight-nya. Dan ini juga gue menggunakan flash, mumpung lagi tinting juga sama, gue akan siapin untuk di slot receiver-nya. Untuk receiver di sini gue menggunakan port nomor 2 dan GPS itu gue menggunakan port nomor 6 atau UART ya. UART nomor 2 untuk receiver dan UART nomor 6 untuk GPS. Dan sekarang kita proses lanjut pemasangan atau penyolderan kabel untuk GPS-nya dulu ya. Oke, jika sudah pastikan kita cek dulu menggunakan smoke stopper supaya make sure nggak ada konslet sama sekali. Oke, dengan suara itu berarti udah aman tandanya. Lalu kita sekarang memasang si DJI O3 Air Unit ini ke dalam frame, dan untuk pasang ini kita harus melepas baut-baut yang ada di area bagian bawah O3 Air Unitnya ini, karena kita harus memasang stand off yang pendek. Kita preparing dulu baut-bautnya, dan ini adalah stand off-nya, dan stand off ini kita masukkan ke dalam bautnya, dan ya sudah, jika sudah tinggal pasang dan kencangin di keempat baut untuk DJI O3 Air Unitnya nih, dan penampakannya seperti ini jika sudah terpasang. Nah, sekarang kita akan lepas kembali kameranya karena gue ada yang lupa ya untuk meletakkan posisi buzzer gitu loh, karena disitu kabelnya kan nutupin, jadi ya gue pikir gue akan naruh buzzer di belakang kamera menggunakan double tape ini. Walaupun nanti sebenarnya akan gue ikat juga menggunakan kabel tis, cuman ini supaya dia nggak bergerak dulu, jadi gue taruh di daerah sini, oke? Dan kita pasang lagi kamera O3 Air Unitnya. Nah, sekarang kita akan solder buzzernya di port ini ya. Nah, kalau untuk buzzer ini dia nggak menggunakan UART, jadi dia lebih independen lah. Yang penting ada slot tambahan untuk plus negatif buzzer dan kabel groundnya ya. Oke, cek lagi menggunakan smoke stopper, wajib tes. Buzzer udah bunyi dan aman. Untuk yang berikutnya, di sini gue akan ngepasin dulu panjang kabel dari receiver tadi ya. Jadi kalau udah ketemu, kita potong kabelnya biar nggak terlalu panjang. Lalu kita stripping ujung-ujung kabelnya buat memudahkan kita nanti saat menyolder. Dan jika sudah di stripping, kita sudah tinting, ya sudah. Kita tinggal lanjutkan proses menyolder si kabel receiver ini ke patch si flight controllernya. Dan untuk receiver ini gue menggunakan port nomor 2 atau UART nomor 2 ya. Nah, jika sudah kembali seperti tadi, kita tes lagi menggunakan smoke stopper dan hasilnya aman. Dan untuk selanjutnya, karena tadi di semua bagian board ini sudah kita coating, sekarang kita tinggal hanya coating di bagian permukaan atasnya seperti ini. Dan ini kita akan lakukan juga sebanyak 2 lapis. Tapi saat mengcoating bagian permukaan FC ini, kalian harus hati-hati karena di situ ada tombol untuk bootloader ya, ada tombol untuk masuk ke mode DFU, sama ada slot USB. Jangan sampai fungsi-fungsi dari slot-slot tersebut nanti nggak bisa kepake. Dan jika udah, kita tinggal pasang, berarti ini pengganjal untuk frame bagian atas atau top plate-nya. Dan sebelum kita pasang top plate ini, di bagian baut XT60 belakang gue lepas dulu, karena itu akan dipasang dengan top plate-nya. Jika sudah, sekarang kita tinggal baut lagi ke semua lubang yang ada di area untuk top plate-nya ini. Oke, dan ini adalah final build-nya. Ini udah gue pasangin lagi semua, dan gue pasangin baterai strap-nya. Dan yang putih ini sebenarnya adalah baterai grip ya. Jadi biar baterai itu bisa nempel, nggak licin, nggak jatuh. Nah, cuman ini sebenarnya belum gue buka, masih ada tutupnya atau masih ada covernya lah kasarnya gitu ya. Untuk persiapannya, sebelum kita pakai buat terbang, ini masih banyak yang harus kita setting gitu loh. Dan itu settingnya harus menggunakan software. Biasanya menggunakan software Betaflight, dan gue menggunakan software Betaflight itu karena ada juga software lain kayak Enough dan sejenisnya gitu ya. Tapi gue di sini lebih prefer menggunakan Betaflight karena lebih familiar lah. Sebelum kita lanjut untuk setting-setting di software, kita harus binding dulu si drone ini ke remote sama ke goggles gitu ya. Dan karena gue pakai receivernya Crossfire, jadi gue menggunakan remote-nya ini ya. Ini adalah TBS Tango 2 versi 3.
Dan ini juga udah gua update firmware-nya. Lalu untuk pemasangannya di sini kita harus colokin dulu ke komputer ya. Di sini ada kabel atau slot USB ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini port USB dan kita tinggal colokin kabel USB ke sini. Nanti dia akan blinking kayak gini. Nah, akan bunyi. Nah, kalau udah pas saat pasang receiver kan gue notice atau gue sengaja naruh itu supaya kelihatan celahnya di bawah lubang ini. Tujuannya adalah untuk melakukan proses binding atau mengkoneksikan atau ngobrol nih antara si drone dengan si remote gitu loh. Caranya itu jadi kita tinggal tekan aja di sini menggunakan ya sejenis kayak SIM ejector kayak gini atau pakai lidi gitu ya, atau pakai apapun itu yang bisa untuk mencet tombol yang ada di dalam sana gitu. Nanti kalau misalnya udah dipencet, nanti dia akan otomatis flashing dan kita tinggal binding ke remote. Nah, kebetulan ini tadi udah gua binding ya. Jadi dia udah otomatis connect tuh ya. Sekarang warnanya hijau. Di sini hijau, di sana juga hijau. Artinya udah saling ngobrol nih dia, udah saling berkomunikasi antara si drone sama si remote. Untuk yang berikutnya, selain remote yang kita binding, ada juga yang harus kita binding lagi adalah goggles-nya atau VTX-nya ke goggles kita gitu ya. Nah, caranya juga kurang lebih hampir sama. Oke, jadi ini gue matiin dulu aja. Nah, untuk goggles kan gue menggunakan DJI-O3 Air Unit ya. Jadi gue menggunakan goggles 2 ini dan cara ngebindingnya juga sama. Di sini ada tombol di sini ya, di tengah-tengah. Kalian tinggal klik aja. Nanti dia bunyi beep gitu ya. Dan kita juga harus binding di sini di DJI-O3 Air Unit itu, tapi harus menggunakan power, harus pakai baterai kalau dia. Jadi kita akan coba binding, nyalain dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia lampunya sekarang udah hijau ya. Sebenarnya kalau misalnya belum dibinding, dia warnanya merah. Nah, nanti cara ngebindingnya juga sama. Kalau kita perhatikan di sini, jadi di bawah tombol atau lampu merah ini ada tombol sebenarnya. Ini nih. Nah, di sini kalian tinggal klik, nanti dia akan otomatis ngebinding dengan si goggles-nya. Dengan catatan dua-duanya sama-sama pencet tombol binding ya. Nah, kalau udah binding ya udah tinggal matiin. Jangan lama-lama karena si O3 Air Unit ini cepat panas kalau di posisi idle gini gitu loh. Takutnya overheat, takutnya jadi ngerusak VTX-nya gitu loh. Dan kalau udah ya udah, kita tinggal cabut baterainya. Dan kita sekarang masuk ke proses setting di beta flight-nya, oke? Oke, ini sekarang sudah di software-nya ya. Nah, biasanya hal yang pertama kita lakukan adalah update firmware. Nah, untuk update firmware ini kita tinggal klik update firmware di sini atau klik firmware flasher ini ya, atau ya terserah kalian mau klik yang mana. Nah, kalau gue aktifin enable expert mode lalu show release candidates juga. Dan untuk tab paling atas ini gue pilihnya release and release candidate ya. Dan no reboot sequence off, flash on connect off, full chipset erase on, and manual baud rate-nya off. Nah, setelah itu tinggal klik auto detect. Ya. Di saat keluar ini, ingat radio protokolnya kita menggunakan Crossfire ya. Karena kan dari tadi gue notice-nya tuh TBS Crossfire ya untuk remote-nya, radio protokolnya itu loh. Dan untuk motor protokol ini pilihnya D-Shot. Dan kalian tinggal klik load firmware online. Nah, jika sudah sukses, di bawah sini akan aktif flash firmware gitu ya, dan kalian tinggal klik gitu ya. Nanti misalnya dia nggak jalan dan dia berhenti, kalian lihat di sini ya di show log ini ya, di sini ada error information atau enggak gitu loh, atau dia menunggu masuk ke mode DFU. Biasanya kalau misalnya dia harus menunggu ke mode DFU, di board FC kita itu ada tombolnya. Nah, itu harus kita klik gitu loh, tombol itu. Tapi kalau misalnya kalian kayak boardnya ini kalian coating tanpa sengaja, tombol yang ada di boardnya itu kalian kena lapisan coating, jadi nggak bisa dipencet kan. Nah, cara nge-flash firmware gimana gitu. Nah, sebenarnya ada caranya. Ini menggunakan software tambahan ya, namanya Zadig software ini. Nah, untuk menggunakan software ini kalian harus masukin optionnya ini, pilih list all device dulu. Kita lihat di sini ya. Lalu cari line yang sejalur dengan beta flight kita itu loh. Misalnya di sini kan kita lihatnya di atas ada beta flight STM32F405. Nah, di sini juga pilih yang itu. Ini ya. Nah, jika udah, kalian tinggal klik replace driver atau install driver kalau misalnya belum pernah di-install gitu ya. Nah, nanti dia akan jalan, install segala macam. Ya udah, kalian tinggal ulangi proses yang tadi, cabut dulu FC-nya, pasang lagi, setting seperti persis kayak tadi nih ya, pilih auto detect dan load firmware online, lalu klik flash firmware dan pasti bisa gitu loh. Nah, itulah kurang lebih cara
untuk update firmware-nya. Dan sebelumnya di sini gue nggak akan menjelaskan secara detail semua tools yang ada di dalam software ini karena akan terlalu panjang videonya. Nanti kalian kalau butuh informasi soal software ini kalian bisa browsing aja lah, udah banyak yang bikin videonya ya. Nah di sini sekarang kita tinggal konekin FC-nya ke Betaflight-nya. Caranya tinggal klik tombol di atas ini, connect. Oke. Nah, sekarang di dalam setup di sini ya, kita harus mengkalibrasi dulu akselerometernya karena ini yang menentukan si drone ini arahnya madepnya kemana orientasinya. Caranya tinggal taruh di tempat yang datar, yang rata gitu ya, nggak bergelombang, benar-benar flat. Lalu kalian tinggal klik calibrate accelerometer. Nah, jika udah, ya udah kalian tinggal cek dia akan bergerak sesuai dengan apa yang kalian gerakin kayak gitu ya. Misal kalau ini gue majuin ke depan, gue nunggingin tuh ya, lihat ya panahnya ke sana. Nah, kurang lebih gerakannya udah sama persis, berarti ini sudah terkalibrasi. Oke, lalu yang berikutnya masuk ke dalam ports. Nah, ports ini ada yang namanya UART. UART itu ibaratnya adalah slot atau port atau apa ya, soket lah kasarnya gitu ya. Atau di mana tempat kalian menanamkan komponen di dalam FC kalian gitu loh. Nah, jadi di sini ada banyak pintu, kasarnya kayak gitu ya. Kita bicara soalnya pintu aja lah. Jadi di sini di flight controller ini dia ada 6 pintu. Nggak semua flight controller punya 6 pintu kasarnya. Untuk detail diagramnya itu kalian harus lihat dari masing-masing flight controller yang kalian gunakan. Biasanya di situ ada detail diagramnya gitu. Jadi misalnya UART 1 tuh ada di mana, UART 2 ada di mana posisinya, UART 3 ada di mana gitu ya. Dan kalian harus memastikan memasang komponen lain, misalnya kayak receiver itu di UART yang kalian hafal, yang kalian ingat minimal, seperti itu gitu loh. Atau misalnya ada by default, contoh kayak di FC ini, dia bisa langsung support menggunakan DJI O3 Air unit tanpa harus menyolder, tinggal colok doang pakai soket. Nah, kalau kita lihat di diagramnya, itu dia menggunakan UART nomor 1 untuk OSD-nya gitu ya, untuk on-screen display-nya. Nah, makanya berarti di sini kan UART 1 atau pintu nomor 1 itu digunakan oleh video, kasarnya gitu ya. Nah, untuk video kita harus menggunakan configuration atau MSP. Jadi ini diaktifkan UART nomor 1 yang untuk DJI O3 unit atau untuk tampilan video. Lalu untuk baud rate ini by default atau settingan dari suggestion dari DJI itu menggunakan 115-200 ya. Lalu untuk peripheralnya ini ya masih di list atau masih di port 01 ya, di UART 1 atau masih di pintu UART 1. Ini pastikan kita pilih yang VTX dalam kurung MSP plus DisplayPort. Kalau enggak, nanti informasi yang ada di OSD itu nggak tampil di dalam goggles kita gitu loh. Ya misalnya kayak indikator baterai, atau indikator jumlah satelit, atau indikator semuanya yang kita perlukan itu bisa-bisa nggak kelihatan. Jadi ini dipastikan pilih MSP DisplayPort VTX ini ya. Untuk yang berikutnya, gue ada yang namanya receiver kan, menggunakan Crossfire. Nah, receiver yang gue pasang di sini, itu gue masih nyoldernya tuh di UART nomor 2. Dan ini pun berdasarkan referensi atau suggestion dari manual book si flight controllernya gitu loh. Untuk receiver, kita harus menggunakannya adalah serial RX ini ya. Jadi ini kita nyalain, kalau belum dinyalain. Dan sisanya tuh disable, oke? Nah, yang berikutnya adalah UART nomor 3 atau pintu nomor 3. Nah, di sini gue nggak menggunakan UART 3 ini sebagai apa-apa karena nggak ada alat yang bisa gue pasang di sini juga gitu ya. Karena kan gue cuma pakai VTX, receiver, dan GPS. Walaupun ada satu lagi buzzer, cuman buzzer itu nggak akan masuk ke UART gitu ya. Sekarang untuk masing-masing UART ini, walaupun di sini ada 6, bukan berarti mereka semuanya bisa dengan bebas dipakai. Kita harus baca dulu manual instruction dari si flight controllernya. Kalau kita lihat di sini, oke, di sini ada kolom UART. Kita lihat 6 set UART ya dia punya. Jadi UART 1, UART 2, UART 3 itu adalah independent. Lalu UART 4 di sini dedicated for Bluetooth connection. Jadi dedicated ya. Jadi ini nggak bisa digunakan alat yang lain gitu loh. Nah, cara kita masangnya gimana? Kita tinggal cari informasi tentang Bluetooth-nya. Kita scroll ke atas. Nah, di sini ada ya BLE Bluetooth gitu ya. Di sini ada use for flight controller configuration. MSP should be enabled with baud rate 115-200 on UART 4. Ya, berarti pintu nomor 4 ini atau UART 4 ini secara defaultnya itu sudah digunakan untuk Bluetooth. Nah, berarti sekarang kita tinggal mengaktifkannya. Ya, jadi kita di UART 4, dia menggunakan MSP tadi ya. Ini MSP yang ada di area sini. Kita tinggal aktifkan ini dan baud rate-nya itu adalah 115-200. Ini udah bawaannya. Dan sisanya nggak usah dinyalain. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada nggak yang harus kita perhatikan lagi ya di UART 5 misalnya. Sekarang kita lihat lagi ke manualnya. Lalu kita lihat lagi UART 5, di sini ada bacanya dedicated for ESG telemetry. Ya, berarti digunakan untuk mengirim sinyal telemetri. Untuk UART 5 ini berarti kita menggunakan sensor. Kita masuk 5,
untuk sensor itu adanya di sensor input ya di sini. Kita pilih ESC. Yang lainnya nggak usah diisi, gitu loh. Nah, yang berikutnya, UART nomor 6, berdasarkan suggestion si manual instruction gitu ya, kalau kita lihat di atas sini, di diagramnya, kita lihat ya, di sini ada GPS or kompas, dia menyarankannya adalah menggunakan UART nomor 6 atau pintu nomor 6. Taunya gimana? Itu nomor 6. Di sini kita tinggal lihat aja ada angkanya. T6, R6 itu berarti UART nomor 6. Jadi TR itu adalah ibaratnya pintu keluar masuk. Jadi T itu adalah keluar, R itu adalah masuk, atau in atau out, jadi ya, input atau output, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau di sini ada T6 berarti itu adalah UART 6. Lalu misalnya di sini ada T1 itu berarti UART 1. Lalu di sini ada T2 dan R2 itu berarti UART 2 dan seterusnya gitu lah. Dan kalau kita lihat tadi kan UART 4 dan UART 5 udah dedicated untuk Bluetooth dan telemetri. Makanya di sini nggak ada patch untuk kita nyolder di UART 4 dan UART 5 gitu loh. Makanya nggak ada di sini gitu kan. Karena dia udah dedicated. Oke, berarti sekarang untuk GPS kita akan pasang di UART 6. Berarti menggunakan sensor input juga. Nah, sensor input ini kita pilih yang GPS. Dan jika sudah, kita tinggal klik Save and Reboot. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke tab Configuration. Nah, di sini ada System Configuration ya. Kalau kita lihat di sini ada gyro update frekuensi dan PID loop frekuensi, di mana gyro update frekuensinya itu adalah 8 kHz, by default nggak bisa dirubah, dan PID loop ini bisa dirubah. Settingan idealnya memang PID loop frekuensi ini kalau bisa disamakan dengan jumlah gyro update frekuensinya. Jadi 8 kHz gyro update frekuensi, kita setting PID loop frekuensinya juga di 8 kHz. Tapi kalau misalnya CPU load-nya terlalu tinggi, misalnya di atas 75%, jadi gue sarankan ini kalian turunkan menggunakan 4 kHz gitu ya, diturunin. Nah, saat diturunin, kalian tinggal klik Save and Reboot, nanti dia akan turun nih jumlah CPU load-nya gitu. Cuman selama dia masih di bawah 75%, kalian set ini di 8 kHz, dan itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, lalu di sini ada accelerometer, ini tinggal nyalakan. Accelerometer itu berarti yang ada di atas ini ya, untuk masalah ini arah si drone-nya. Lalu ada barometer, barometer itu nanti untuk masalah altitude ya, ketinggian. Lalu ada magnetometer, if support, ini tergantung GPS-nya. GPS-nya ada kompasnya atau enggak gitu lah. Makanya kalau kalian lihat di atas ini semuanya hampir semua nyala gitu loh. Ada gyro, axle, mag, baro, dan GPS. Dan sonarnya doang yang nggak nyala, karena memang nggak ada sensor sonar di drone FPV ya biasanya ya. Cuman ini kadang menjadi jebakan nih, kalau kita menggunakan GPS yang ada kompasnya. Jadi kalau gua, mendingan saran gua matiin. Biasanya kalau misalnya kalian tetap mau pakai, ya nggak ada masalah juga, cuman kalian harus pastikan itu di port setup ini, kalian harus calibrate magnetometernya dengan benar gitu loh. Nah, untuk mengkalibrasi ini itu agak ribet gitu, karena harus diputar sebanyak 360 derajat dari masing-masing aksis gitu loh. Dan saat kita kalibrasi ini, itu kan kita nempel ke kabel. Nah, itu saat kita puter-puterin itu tuh susah gitu loh, ribet. Kadang nyangkut-nyangkut lah gimana gitu loh. Jadi, ini pun fitur ini nggak terlalu kepake juga ya, kompas ini untuk drone FPV. Jadi makanya ini gue suggest sih, atau gue lebih milih ini gue matiin, nggak usah gue pakai ya magnetometernya ini. Jadi supaya dia nggak merusak arah home point GPS kita. Nah, soalnya pengalaman gue, waktu ini gue nyalain terus si magnetometernya itu kalibrasinya ngaco, itu arah home point itu jadi berantakan gitu loh. Karena arah utara, timur, selatan, baratnya itu ngaco juga gitu loh. Makanya dia jadinya nggak bener arah home point-nya. Dan itu jadi ngebingungin lah kasarnya. Jadi saran gue, mendingan ini dimatiin aja kalau kalian menggunakan GPS yang ada kompasnya atau ada magnetometernya. Lalu di bawahnya ada personalization, di sini nama craftnya, lalu nama pilotnya, dan sisanya nih nggak ada yang gue rubah banyak ya, by defaultnya aja. Paling ini arming ini gue set ke 180 supaya kalau misalnya terbalik drone-nya kita bisa turtle mode ya, kayak gitu. Dan untuk di shot beacon-nya di sini gue aktifkan RX loss dan RX set, dan sisanya nggak ada yang gue rubah by default kecuali yang di other feature ini ya. Ini opsional sih, kalau kalian mau ikutin seperti ini silakan, nggak juga nggak apa-apa. Dan untuk yang beep configuration juga nih semua hampir by default, kecuali yang disarming dan armingnya ini gue matiin, gue nggak mau drone gue terlalu bawel berisik pas masih di bawah gitu ya. Dan jika udah nih, kita tinggal klik save and reboot. Berikutnya ada power and battery. Nah, di sini standar baterai LiPo ya. Jadi untuk minimum cell voltage-nya itu di 3,3 dan maksimum 4,3. Dan warningnya itu di 3,5. Jadi memang idealnya memang itu menjaga umur baterai juga sih sebenarnya itu ya. Jangan sampai di bawah 3,5. Dan bedanya dengan drone-drone DJI aerial itu, biasanya kalau di drone DJI kita ngeliat indikator baterai itu berupa bar gitu kan. Tinggal berapa persen nih baterainya kayak gitu.
Nah, kalau di drone FPV biasanya kita ngelihat jumlah cell voltage-nya. Jadi saat cell voltage-nya udah 3,5 sebaiknya landing. Oke, dan ini semuanya seperti ini by default ya, tinggal save aja kalau ada yang kalian rubah. Lalu untuk berikutnya ada file save. File save di sini gue menggunakan stage 2. Nah, di stage 2 ini berarti area yang sebelah kanan sini ya, stage 2 ini ya. Nah, ini stage 2, ini stage 1. Stage 1 ini agak bingung gak ngerti caranya setting gimana. Kalau di stage 2 ini tinggal ada 3 pilihan. Gue pilihnya yang GPS rescue karena kalau misalnya pakai drop nanti dia begitu hilang sinyal remote langsung nukik tuh gitu. Nah, kalau misalnya kita pilih land, nanti begitu hilang sinyal dia langsung landing. Nah, misalnya dia posisinya lagi ada di 5 kilo di depan kita kan capek gitu ngambilnya. Jadi makanya gue pilihnya GPS rescue. Misalnya sinyal remote-nya hilang, dia balik arah ke tempat dia take off tadi gitu loh. Nah, sisanya nih settingan proses saat dia return to home-nya. Gue settingnya seperti ini, dan kalian bisa ikutin juga, silahkan. Kalau misalnya kalian punya referensi sendiri, settingannya juga silahkan di-share juga gitu ya. Dan misalnya ini udah dirubah, tinggal klik save and reboot. Lalu ada PID tuning. PID tuning ini sementara belum gue rubah, by default dulu, dan filters settingnya juga belum ada yang gue rubah. Yang baru gue rubah adalah red profile-nya, ini berdasarkan experience gue gitu ya, referensi gue sendiri. Dan jika ini ada yang kalian rubah juga sama, tinggal klik save. Lalu nextnya ada receiver. Nah, untuk receiver ini juga peran yang sangat penting ya, karena apa? Di sini kita berhubungan dengan remote kita gitu loh. Nah, pastikan threshold yang ada di sini tuh udah sesuai dengan yang ada di remote kalian. Misalnya kita lihat di layarnya ada roll. Roll itu berarti si drone itu miring kiri, miring kanan. Berarti kan sticknya yang ada di sebelah kanan ini ya. Kalau ke kiri itu roll kiri, kanan itu roll kanan. Itu pasti kan udah bener ya. Nah, itu. Ini udah bener. Lalu bawahnya ada pitch. Pitch itu berarti nungging depan dan sama ngedangak ke belakang atau maju. Dan ini mundur. Oke. Nah, jadi ini untuk dua ini udah bener nih, untuk stick yang sebelah kanan ya. Lalu untuk yang stick sebelah kiri, itu ada yang namanya yaw. Yaw itu berarti muter kanan, muter kiri gitu ya. Ini kita kiri, kanan. Yaw itu muter kanan, muter kiri. Oke, lalu ada yang terakhir ini adalah throttle. Throttle itu berarti ibaratnya gas. Nah, jadi berapa besar kita ngebuka power buat dia semakin terbang dulu. Ya, kalau di drone aerial itu throttle itu ya kalau kita ke atasin dia naik makin tinggi, kalau kita ke bawahin dia turun. Cuma kalau di drone FPV kayak gini itu nggak bisa kita bikin seperti di drone aerial DJI kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar dikontrol secara manual untuk hovernya. Ya kalau misalnya di drone DJI kalian hover tinggal lepas stick aja juga dia udah diem. Tapi kalau di drone FPV itu nggak bisa kayak gitu. Benar-benar harus kalian handling si throttle-nya ini supaya dia nggak terlalu jatuh atau nggak nyampe jatuh atau nggak terlalu ketinggian. Lalu selebihnya ada aux 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah fungsi-fungsi tombol yang ada di remote ini ya. Misalnya kayak tombol ini gue gunakan untuk arming aux 1, lalu ini untuk mode gue gunakannya. Lalu yang ini untuk gue gunakan untuk turtle mode. Lalu ini bawahan-bawahnya ini untuk beeper. Jadi kalau misalnya crash, dia kebalik, gue coba turtle mode dulu. Ya, misalnya berhasil terus dia crash lagi, cuman nggak bisa diselamatin, ya udah kita nyarinya pakai beeper supaya kedengaran suaranya ada di mana tuh drone jatuhnya gitu loh. Lalu untuk yang satu lagi ini ada tombol ini aux 4, ini gue gunakan untuk GPS rescue. Jadi kalau misalnya hilang sinyal itu tadi kan mode file save ya, tapi kalau misalnya kita pengen males lah pulang nerbangin, kita tinggal klik aja GPS rescue, dia udah pulang sendiri selama si drone-nya atau si remote-nya masih connect dengan quad-nya, dengan drone-nya gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, sisanya untuk settingan di sebelah kanan ini receiver yang pakai UART ya, karena kan kita tadi portnya menggunakan UART, serial via UART. Lalu untuk providernya di sini gue karena menggunakan Crossfire, jadi pilihnya CRSF Crossfire. Untuk telemetri ini aktif nih by default sih semuanya ya, nggak ada yang gue rubah kecuali stick low threshold sama stick high threshold. Ini gue nggak akan menjelaskan secara detail banget, yang penting settingan gue seperti ini, kalian bisa ikutin atau enggak terserah kalian. Ini tinggal di save aja. Oke, lalu untuk modes ini berarti kita assign fungsi yang ada di tombol-tombol remote ini. Misalnya gue pengen fungsikan tombol yang ini untuk arming, nyalain drone-nya. Kita klik di sini nanti dia bisa detect auto ya, kayak gini tuh. Nah, saat kita setting ini pastikan kalian lihat titik yang ada di sini. Kalau off dia titiknya di sini, kalau on titiknya di sini. Nah, pastikan titik ini tuh ada di dalam range. Jangan sampai titiknya di sini, range kalian di sini. Kalian nyalain, matiin juga dia nggak bakal nyala gitu loh. Nah, makanya pastikan titiknya itu pas di tengah-tengah range-nya.
Dan selebihnya sama seterusnya gitu untuk angle mode ya, horizon mode. Nah kalau untuk acro mode atau manual ya, di sini nggak usah desain, dia akan otomatis berarti udah masuk ke acro gitu loh. Nah selebihnya ya udah tinggal lanjut mau GPS rescue, beeper, dan kalian tinggal klik-klik aja di sini buat assign. Nah, sorry sekali lagi di sini gue nggak akan menjelaskan benar-benar detail banget gitu ya, karena ya ini hanya quick overview aja gitu loh. Lalu berikutnya nih adjustment kita skip, masuk ke GPS. Nah, untuk GPS di sini set GPS yang gue pakai udah bisa support u-blox protokol ya. Jadi ini pilihnya u-blox. Tapi kalau misalnya di GPS kalian bisa menggunakan u-blox ya silakan dicoba aja pakai u-blox karena lebih worth lah kasarnya ya. Lalu sisanya ya settingannya seperti ini. Dan kenapa ini masih begini, karena sekali lagi ini belum mengunci satelit ya, karena terlalu tertutup ruangannya. Nanti kalau misalnya dia udah dapat satelit atau sudah nge-lock satelitnya, di sini ada peta 3D satelitnya ya. Oke, kita lanjut ke motor. Nah ini salah satu bagian yang lumayan paling penting, karena di sini yang menentukan ini putaran motor kita bener atau enggak ya. Dan di sini gue menggunakan Quad X ya untuk mixernya. Kenapa? Karena ya drone kita kan quad 4 propeller, 4 baling-baling. Jadi kita pilihnya Quad X. Kalau kita buka di sini ini banyak banget pilihannya. Jadi pastikan pilih Quad X. Dan untuk motor directionnya ini gue pilihnya yang reverse. Normalnya kan seperti ini nih. Jadi kalau kita normal dia putarnya ke dalam nih. Ya, putarnya ke dalam gitu loh. Ini ibaratnya namanya itu adalah prop in. Nah gue settingnya dia untuk reverse, jadi dia prop out. Jadi dia muter itu keluar gitu ya. Banyak orang-orang yang lebih expert bilangnya sih kalau untuk drone 5 inch itu lebih oke menggunakan prop out seperti ini. Tapi kalau misalnya di bawah 5 inch itu lebih prefer menggunakan prop in, yaitu menurut referensi mereka. Dan ya udah gue coba ngikutin saran-saran dari mereka aja. Dan untuk sisanya ya kurang lebih seperti ini ya. Untuk ngecek dia muternya udah bener atau belum, nah ini kita harus colokin baterai, karena untuk ngetes motor ini kita butuh tenaga yang lebih gede gitu ya. Jadi kita coba colokin dulu baterainya. Di sini ada warning notification, kita klik I understand the risk. Kenapa? Karena takutnya pas kalian ngetes ini masih nempel baling-baling, begitu kalian naikin nanti dia terbang gitu loh. Makanya disarankan saat setting ini propeller atau baling-baling itu jangan dipasang. Kita lihat di sini, kita cek dulu dari range yang master ya, paling kanan semuanya muter atau enggak. Oke, ini semuanya udah muter. Sekarang kita tinggal cek lagi putarannya udah bener belum. Jadi 1 2 3 4 itu berarti 1 2, 3, 4 ya. Dihitungannya seperti itu. Kita tes. Nggak usah kencang-kencang lagi nih. Lalu kita coba aja raba. Misal dari yang depan lu 4, dia harusnya puternya ke sana. Ya udah bener ya. Itu dia udah puter ke sana. Ini jadi gue ngikut. Lalu untuk yang kedua harusnya muternya kebalikannya. Oke, benar. Terus untuk prop yang atau untuk propeller nomor 1 kebalikannya. Oke, udah benar. Dan yang terakhir yang terakhir ke balikan yang dari yang nomor 1. Oke, ini udah benar. Lalu kita matikan. Nah berarti ini semua motor putarannya udah benar. Nah kalau misalnya nanti dia putaran ada yang kebalik-balik segala macem, ya kita tinggal rubah menggunakan ini ya, motor directional. Cuman gua kebetulan kali ini udah langsung benar, jadi ya kita nggak usah melakukan koreksi apa-apa. Dan jika misalnya ada yang perubahan yang kalian lakukan, kalian tinggal klik lagi save and reboot. Dan ini gue cabut dulu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tab OSD. Nah OSD ini adalah tampilan yang akan terlihat di goggles kita gitu loh. Ada jadi macam-macam informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau kita di kolom sebelah kanan ini adalah settingan untuk video formatnya dan unitnya. Kalau gue pilih yang HD karena gue menggunakan goggles yang memang udah support HD gitu ya. Lalu untuk unitnya karena gue biasanya menggunakan matrix, jadi hitungannya kilometer per jam gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan imperial itu biasanya miles per hour gitu ya. Jadi kita biasanya km per hour aja. Lalu untuk yang di sebelah kiri ini adalah elemen-elemen yang akan kita tampilkan di dalam OSD kita atau on-screen display kita gitu, atau yang terlihat di goggles kita. Jadi ini beberapa instrumennya gitu. Dia ada altitude, itu buat ngeliat kita tingginya berapa. Lalu ada battery average voltage, itu buat ngeliat kadar baterai kita tuh sudah berkurang berapa banyak voltasenya. Lalu ada core temperature, ada craft name, disarm, dan ini semua yang udah gue pilih dan gue select untuk keperluan yang ada di OSD gue gitu ya. Dan ini setelah kalian masukkan gitu ya, misalnya kalian mencoba untuk ngasih elemen yang ada di salah satu list ini. Let's say misalnya gue mau naruh inilah
numeric heading atau apapun itu terserah. Nah ini bisa kalian tinggal pindah-pindahkan letaknya mau di mana. Ya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian juga gitu ya. Ya kalau misalnya kalian nggak mau pakai ini, kalian pengen hilangin ya kalian tinggal uncheck aja di sini, hilangin checklistnya. Nanti dia akan hilang seperti itu. Dan ini balik lagi masalah preferensi sendiri-sendiri. Ya keperluan kalian sebanyak apa untuk yang ditampilkan di OSD-nya itu. Misalnya kayak gini, gue kan tadi kompas nggak gue pakai, jadi ini kompas gue matiin. Ya di sini ada timer. Untuk yang timer ini gue hanya menggunakan yang timer 2 ya, yang short 2 ini, yang short ini. Karena ini dia akan berjalan di saat drone-nya itu arming atau dinyalahin sebelum take off gitu loh. Nanti kita akan bisa tahu kita sudah terbang itu berapa lama. Nah fungsinya untuk mengukur range baterai juga. Jadi dalam voltase 4,2 volt misalnya, itu kita bisa terbang berapa lama ya untuk mengetahui itu. Lalu di sini ada alarm. Untuk RSSI ini, karena gue menggunakan Crossfire sih, banyak yang menyarankan bisa menggunakan 40 RSSI-nya gitu ya untuk alarmnya. Tapi kalau misal kalian menggunakan ILRS juga banyak yang bilang mendingan jangan dirubah, jangan diapa-apain. Lalu untuk capacity nggak gue rubah, link quality juga nggak gue rubah. Nah untuk altitude ini gue set ke 500. 500 adalah 500 meter. Jadi kalau misal gue terbang udah sampai 500 meter nanti akan ada warning. Walaupun drone itu akan masih tetap bisa terbang terus nyampe 1 kilo ke atas gitu ya. Cuman di sini gue aktifkan warningnya, takutnya gue kebablasan. Nah biasanya kalau kita terbangnya main long range, kadang ini kayaknya nggak perlu gitu. Karena terbang ke atas gunung itu kan kadang lebih dari 500 meter ya. Jadi mesti dimatiin mendingan ya untuk alarm altitude-nya ini. Lalu untuk warning yang di bawah ini settingannya seperti ini yang gue udah set. Dan untuk post flight statistik juga gue udah menggunakan ini. Dan kurang lebih kayaknya hampir semuanya ini by default dia ya. Dan ini juga jangan lupa fontnya bisa kalian rubah-rubah ya, untuk display di sini seperti ini misalnya. Dan jika udah tinggal klik save. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan Goggles 2 itu nggak ngaruh sih fontnya gitu ya. Itu hanya bawaan dari Goggles-nya aja nantinya. Oke, lalu untuk berikutnya ada video transmitter di sini untuk tabnya ini. Dan ini sebenarnya nggak perlu disetting apa-apa karena kan kita menggunakan DJI O3R unit dan di sini pun bacanya pasti false gitu loh. Karena si DJI O3R unit itu ibaratnya adalah VTX standalone gitu ya. Untuk sensor sini nggak ada yang gue rubah-rubah, nggak ada yang dipopen juga. Gue rasa itu doang settingan yang udah gue gunakan itu ya. Nah sekarang kita tinggal preparation terakhir, kita pasang propeller dan tes terbang. Sekarang ini kita disconnect dulu. Sekarang kita tinggal preparation terakhir, kita tinggal lepas dulu dari komputer. Nah, sekarang gue akan pasang propellernya dulu. Di sini gue propeller menggunakan dari HQ Prop ya, seri R37. Nah, cara pemasangan propeller itu, kalau kalian perhatikan di sini ya, di sini kan ada yang miring ke atas dan miring ke bawah. Ada sikunya lah ibaratnya, ada sisi miringnya. Nah, yang miring ke atas atau bagian atasnya itu berarti arah dia muter gitu loh. Yang atas ini adalah dimuter, yang bawah ini berarti dia ngikut muternya. Untuk propeller yang tadi atau posisi motor, kan gue prop out ya. Prop out itu berarti dia ini ke sini, ini ke sana. Berarti yang ininya di atas, ini posisinya sekarang begini, ini berarti di sana. Taruh di sini, ini, ya, jadi di atas. Lalu yang berikutnya kita lihat lagi yang ini dia posisinya miringnya di udah sini, turunnya di sini. Ini berarti di motornya ke sana. Berarti bisa kita gunakan di area yang sebelah sini. Oke. Lalu yang berikutnya lagi ke atas ini kan ke sana, berarti ini di sini. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Jadi selalu berlawanan arahnya, nggak mungkin satu arah. Lalu yang terakhir juga sama di sini. Lalu kita tinggal pasang bautnya. Oke, ini ada bautnya. Nah saat masang propeller ini usahakan benar-benar tersecure ya, jangan yang terlalu kencang banget, tapi jangan juga terlalu loose gitu loh. Karena kalau misalnya kurang kencang nanti dia bisa lepas. Nah lepas saat lagi terbang bisa jatuh, karena gitu, itu bahaya, riskan. Jadi kalau udah dipasang kita tinggal kencengin. Oke, lalu yang ini saat kencengin sambil megang motornya ya. Kalau nggak ntar ikut muter juga, nggak bisa kencang. Oke, propeller udah ready. Sekarang kita lepasin dulu deh. Perekat untuk baterai ya, ibaratnya ini
baterai grip supaya dia nggak lari-lari. Kita lepas dulu. Nah, di sini gue ada baterai, ada beberapa ya, ada yang ini 6S gue menggunakan dari Thunder yang 1400 mAh. Dan untuk nyoba dulu sekarang kita pasang yang 4S dulu aja deh, jangan yang terlalu gede dulu. Nah, saat masang ini baterai usahakan benar-benar kenceng ya, kalau nggak nanti bisa lepas di atas, bahaya. Oke, sekarang udah beres semua, udah kepasang. Ini sebenarnya ada mounting buat GoPro, cuman nggak gue pasang karena kan dari awal tadi gue bilang gue nggak mau gendong GoPro, jadi nggak gue pasang dulu. Nanti misalnya gue butuh baru nanti gue pasang deh. Terus sekarang waktunya kita tes terbang. Maiden Flight keluar, kita lihat hasilnya seperti apa.